Ya, sekarang kita ada di WA Farm dan siang hari ini ya, saya membeli beberapa buah jeruk. Ini ada dua macam jeruk ya. Yang pertama itu ini adalah jeruk limau ya. Ini ada jeruk limau yang bisa dipakai buat sambal ya. Terus juga ini ada satu, ini tadi bonus kayak gitu ya. Ini jeruk purut namanya ya. Jeruk purut itu daunnya rasanya wangi sekali dan daunnya itu bisa dipakai buat mungkin sebagai campuran kalau kita bikin peyek ya, atau sebagai daun yang ada di klengkam ya. Klengkam itu macam kentang yang digoreng kering terus kemudian dikasih dibalur dengan gula Jawa ya. Nah ini sebagai salah satu pelengkapnya, ini digoreng dahulu supaya kering crispy kayak gitu. Nah ini terus kemudian saya juga ada ini jeruk nipis ya, jeruk nipis kayak gitu. Ini satu, ini cuman bonus saja tadi, ya udahlah kayak gitu. Satu batangnya itu 50.000 untuk yang limau. Nah ini jeruk limau, ini ada beberapa yang udah mulai berbuah. Nah pesannya ibunya tadi itu supaya dikasih air yang cukup sampai benar-benar kenyang, jangan sampai kekurangan air. Kalau kekurangan air maka yang pertama itu buahnya dulu diputus sehingga buahnya itu jatuh kayak gitu ya. Terus kemudian daunnya akan menjadi kering dan layu. Nah tapi kalau cukup air maka berbuah itu menjadi satu keniscayaan ya, sesuatu hal yang bisa diharapkan kayak gitu ya. Nah ini saya sudah punya 5 buah jeruk nipis ya. Jeruk nipisnya itu ada 5, limaunya itu ada 3. Ini ya kemarin beli 25 kayak gitu ya. Ini udah berbuah sedikit, ini udah agak besar kayak gitu. Nah yang saya juga ini juga, ini adalah limau. Ini umurnya 1 tahun ya. Dulu pernah berbuah kecil-kecil kayak gitu tapi mati ya. Terus kemudian ini satu aja dari 3 pohon yang saya tanam, ini satu yang rasanya bisa bertumbuh. Mudah-mudahan bisa tumbuh dengan baik, terus kemudian hasilnya itu bisa kita nikmati kayak gitu. Nah saya bertujuan beli jeruk nipis ini dalam jumlah 5. Nanti saya akan tempatkan di belakang ya, di bagian belakang itu yang dekat dengan sungai. Harapan saya itu bisa tumbuh di sana dengan baik, kemudian juga sebagai pelindung di bagian belakang kayak gitu ya. Itu supaya orang tidak mudah untuk keluar masuk kayak gitu ya. Ini saya tanam di sana dan saya berharap suatu kali kelak 3 tahun dari sekarang kayak gitu ya. Ini tahun 2023 kayak gitu lah, 2026 kayak gitu ya, saya bisa menikmati hasilnya ini ya. Kan ada 5 batang, mudah-mudahan bisa menghasilkan cukup banyak sehingga cukup untuk dibawa ke pasar ya. Terus kemudian kita mendapatkan penukaran. Sebagai pengalaman saja, saya pernah membeli jeruk limau itu, 1 biji itu Rp1.000. Bagi saya itu sangat mahal kayak gitu, karena bisa panen raya kayak gitu 1.000 bisa dapat 4 kayak gitu ya. Bahkan mungkin di beberapa tempat itu bisa dibagi-bagiin aja secara gratisan kayak gitu. Tapi kalau benar-benar langka kayak gitu, wow ya, 1.000 butuh 10.000 kayak gitu. Bagi saya itu cukup mahal. Dan saya ingin mengembangkan jeruk nipis
Karena jeruk nipis juga banyak sekali dipakai orang, sama seperti cabai itu. Cuma cabai mungkin butuh waktu 3-4 bulan sudah bisa mulai dirasakan hasilnya. Tapi kalau jeruk ini butuh waktu bertahun-tahun gitu. Tapi sekalinya dia bisa berbuah, maka bisa waktu yang panjang untuk terus memberikan hasil, asal kita memberikan pupuk yang cukup, kita memberikan air yang cukup, maka mudah-mudahan bisa panjang usianya dan kita bisa menanam sekali tapi memetik hasilnya berkali-kali. Itu yang saya pikir lebih cocok ya buat saya gitu, ketimbang tanam padi gitu ya. Tanam padi itu daminya itu, batangnya itu nggak bisa digunakan. Jagung pun juga demikian. Ya diambil orang dengan harga yang mungkin murah. Ya bahkan itu bisa menjadi sampah kayak gitu. Terus diapain itu? Ada yang dibakar gitu aja. Dia dibakar ya hilang kayak gitu. Makanya saya pikir ya udah, saya akan usaha dengan jeruk nipis dan juga limau, terus juga ada jeruk purut satu, itu mudah-mudahan mau tumbuh dan berkembang dengan baik. Ya, ini saya akan tetapkan di sini dan ini dekat dengan air sehingga harapan saya bisa cukup air dan tinggal mengambil airnya, tinggal siram-siram di dekat sini saja kayak gitu. Ya kan? Pula kalau misalnya ini akarnya itu sudah mulai tumbuh kayak gitu, ini air juga ada sumber air bisa juga dipakai kayak gitu. Nah nanti di musim penghujan kira-kira bulan Oktober ya, mudah-mudahan hujan sudah bisa tumbuh, hujan mulai turun dengan deras kayak gitu, maka ini saya akan tanam di belakang sana dan saya pasti akan infokan bagaimana cara menanam yang baik dan benar dan kita bisa merasakan hasilnya. Oke, sampai di sini apa yang bisa saya bagikan. Dukung channel WA Farm ini supaya channel ini makin berkembang, juga bisa memberikan manfaat buat banyak para pemirsanya, memberi inspirasi sehingga kita bisa saling bertukar pikiran. Dan apabila Anda berkenan dengan channel ini, silakan tinggal di kolom komentar itu, sudah bisa tinggalkan pesan saudara di sana. Terima kasih. Kita akan ketemu di lain kesempatan.